Assalamualaikum Kak, izin bertanya boleh? Ya, waalaikumsalam Kak Winda. Iya, Winda izin bertanya. Berarti Al-Quran sebagai tanda kemujizatan Rasul itu udah jelas ya Kak. Nah, kita tuh bisa tahu gitu dengan mudah kalau Quran itu ya mujizat yang Allah kasih buat Rasul. Tapi kalau Al-Quran sebagai mujizatnya itu sendiri kayak masih belum jelas gitu. Kenapa masih belum jelas? Soalnya kayak harus dikaji dulu. Bisa aja walaupun Al-Quran itu faktanya mujizat, tapi kalau di tangan orang yang awam ya itu nggak lain cuma bacaan biasa aja gitu, nggak ada kemujizatannya sama sekali. Begitu benar bukan Kak? Terus Winda mau nanya lagi pertanyaan yang kedua, biasanya kita kalau nemu ada kata-kata bagus gitu ya di Instagram atau di apa, pasti kan ih bagus nih, kopas plagiat gitu kan. Tapi kenapa dengan kemujizatan Al-Quran yang kayak gini, orang-orang musyrik yang ada di Mekah atau orang-orang yang ada di Mekah Madinah, pokoknya yang saat itu tuh mereka nggak mau gitu sebagai plagiat, padahal Al-Quran itu kan bagus gitu tatanan bahasanya yang paling fasih. Tapi kenapa mereka tuh nggak kepikiran sampai plagiat Al-Quran buat kata-kata ini biar kelihatan lebih bijak gitu. Kenapa nggak sampai kayak gitu Kak? Terima kasih. Baik, sama-sama. Berarti Kak Winda pertanyaannya, berarti kemukjizat Al-Quran itu sudah jelas atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Gimana Kak? Ya Kak? Terus yang kedua, kenapa dengan kemukjizatan Al-Quran orang-orang musyrik tidak mau plagiat, apa sih? Plagiat ya? Atau gimana ya? Katanya diganti dengan mengikuti gitu ya. Gitu ya Kak Winda? Ya Kak, plagiat biar mencari popularitas atau keistimewaan di kalangan masyarakat. Oh dia bijak nih orangnya gitu, tapi padahal mah plagiat Al-Quran gitu. Kenapa orang-orang Arab tuh nggak kayak gitu dulu? Padahal Al-Quran itu kan bahasa yang paling fasih gitu, yang paling bagus lah tatanan bahasanya. Baik, terima kasih Kak Winda. Selanjutnya Kak, mungkin kakak pemateri ada yang mau ingin menjawab dulu pertanyaan dari Kak Winda. Assalamualaikum kakak pemakalah. Ya Kak Yunita. Ya Kak, maaf di sini saya izin bertanya yang mengenai apa sih mukjizat yang bersifat hisiah ya, yang indrawi yang tidak kekal dan logika. Apakah yang logika itu dia berarti kekal Kak? Gitu kan? Hisiah itu kan tidak kekal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berarti kan kalau yang bersifat indrawi ya hisiah itu kan kayak misalnya seperti dicontohkan itu apa sih namanya tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular gitu kan, Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup gitu kan ya. Nah, sedangkan Al-Quran, apakah iya Al-Quran itu mukjizat yang bersifatnya itu logika gitu Kak? Dan apakah ada selain Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad, mukjizat yang bersifat logika? Gitu Kak. Dapat dipahami nggak Kak? Pertanyaan yang terakhir Kak, apakah zaman sebelum Nabi Muhammad itu ada mukjizat yang bersifat akliyah? Contohnya apa gitu Kak? Kalau misalkan ada. Assalamualaikum Kak Fauzia. Cindy izin bertanya. Ya Kak Cindy. Ya izin bertanya. Masih bingung sebenarnya tuh dari bentuk mukjizat itu tuh seperti apa? Ada nggak sih bentuk-bentuknya gitu? Jadi kayak misalkan Al-Quran juga dikatakan sebagai mukjizat. Terus juga tadi secara nggak masuk akal gitu ya, perlakuan Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang sakit sama orang bisa menghidupkan orang mati ya. Nah itu tuh juga disebut mukjizat. Jadi
bisa juga mukjizat itu dalam bentuk kitab dan juga secara apa tuh perlakuan gitu, apa ada pengkelompokan nih pengkelompok apa sih namanya sih ya, pembagiannya gitu Kak. Jadi mukjizat itu dibaginya tuh seperti apa gitu ya? Oh, berarti pertanyaannya mukjizat dibaginya seperti apa ya Kak? Apakah Iya, berbentuk kitab atau iya, oke. Makasih Kakak. terima kasih. Mungkin kakak pemateri ada yang ingin menjawab atau teman-teman ada yang ingin bantu menjawab juga, silahkan. Adisya izin menjawab dari pertanyaannya Kak Winda. Mohon diulangi Kak Fauzia. Pertanyaan Kak Winda ya Kak? Iya. Pertanyaannya, kenapa dengan adanya Al-Quran kaum musyrik Arab tidak membuat plagiasi Al-Quran? Terus, apakah mukjizat Al-Quran harus diteliti? Gitu Kak? Iya, sebelumnya. Jadi gini, yang tadi sempat Adisya paparkan juga, kenapa sih orang-orang Arab kok nggak ngeplagiat gitu ya? Kenapa nggak berusaha ngotak-ngatik juga gitu? Karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa yang Masya Allah indahnya gitu. Sampai pun ada jadi di suatu cerita, aku lupa ini pokoknya ceritanya Abu Jahal sama dua orang temennya ini, aku lupa dua orang temennya ini siapa namanya lupa. Jadi yang aku dengar kayak gini, suatu hari Abu Jahal sama dua temennya ini tuh datang ke rumahnya Rasulullah, ngendep-ngendep di tengah malam. Pengen apa? Pengen ngedengerin bahwa sebagus apa sih gitu, seindah apa sih gitu Al-Quran yang sudah disebut-sebutkan oleh orang-orang gitu, yang sudah puja-puja oleh orang-orang Islam tentunya di masa itu gitu ya. Akhirnya mereka kan membagi-bagi tugas nih, si Abu Jahal di sebelah sini dan teman dua lainnya di sebelah sini. Terus mereka terdiam dengan beberapa lama sampai subuh, mereka terdiam karena saking nggak bisa bicaranya bahwa itu bahasa yang sangat indah. Abu Jahal loh, yang seorang yang sangat membenci Rasul gitu, orang yang suka menghina-hina Rasul. Sampai setelah mereka sesudah mereka mendengar Rasul melafazkan Al-Quran itu sendiri, Rasul kan ini ya Kak, Rasul tuh nggak bisa baca, dia itu ummi kan, nggak bisa baca. Tapi Rasul yang bisa mendengar gitu, melihat, mendengar. Makanya Al-Quran itu sama beliau tuh dihafal gitu. Nah, ketika mereka berkumpul nih si Abu Jahal sama teman-temannya ini, terus saking mereka terguna gitu, kok bisa ya mereka tuh sampai bilang kayak gitu karena kenapa, karena saking indahnya bahasa Al-Quran. Bahkan orang Arab itu sendiri kan dulu yang tadi saya juga bilang kan, orang Arab itu suka dengan syair-syair gitu. Nah mereka pun awalnya sama, mereka mengira bahwa bahasa Al-Qurannya adalah isinya itu tentang syair-syair gitu. Ternyata ketika diteliti, ketika mereka mendengar sendiri, dan juga ada dari sekelompokan si Abu Jahal ini bilang bahwa iya kamu boleh aja gitu, kamu boleh membenci Rasul gitu, kita kan juga membenci Rasul gitu, kaum dari Abdul Manaf itu gitu kan. Nah apa sih namanya, akhirnya mereka bilang tapi bahasa Quran ini tidak mungkin buatan manusia gitu, karena saking takjubnya kita juga mau bingung mau rubah kayak gimana gitu, karena saking indahnya, karena mungkin itu ada kekuasaan Allah ya kan gitu, firman-firman Allah gitu. Nah itu yang mungkin aku bisa sampaikan, menurut kenapa sih Al-Quran itu nggak bisa diotak-atik gitu, karena juga ada aku pernah dengar juga ada banyak orang yang mencoba untuk mengotak-atik pada akhirnya tidak bisa gitu. Terus yang tadi, yang pertanyaan kedua, mohon diulangi Kak Fauzia tadi tentang apa?
Pertanyaan Fauzia. dari Kak ya, pertanyaan dari Kak Winda. Oh Ya. ya. Pertanyaan dari Kak Winda, apakah mukjizat Al-Qur'an harus diteliti atau tidak, Kak? Boleh nggak diteliti gitu? Maksudnya, oh ya aku pengen nanya lagi gitu. Maksudnya ditelitinya dalam diteliti bacaannya Kak Winda atau seperti apa? Atau maknanya? Kak Winda, gimana, Kak? Iya Kak, lebih ke makna-makna yang tadi Kakak jelaskan itu loh. Oh iya, iya sih jadi gini. Kan kalau misalnya kita membaca suatu hal gitu ya, tapi kita tidak tahu artinya, kita tidak tahu maknanya, ya sama aja kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Sama halnya kayak gini Kak, kalau diibaratkan kayak seperti ini. Ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang. Nah, itu jadi kita harus mengenali dulu nih bahasanya gitu kan. Karena bahasa-bahasa itu kan ada yang sama gramatikanya, tapi maknanya berbeda gitu kan. Terus misalnya yang tadi saya bilang, misalnya bahasa Korea sama bahasa Jepang gitu. Itu kan mirip-mirip tuh hurufnya tuh. Tapi kadang kita bilang, oh ini bahasa Jepang aja, oh ini bahasa Korea aja. Padahal itu ternyata bahasa Jepang. Jadi sama halnya juga mungkin makna-makna Al-Quran. Karena yang tadi dibilang, Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas gitu. Bahkan orang Arab sendiri nggak tahu gitu. Bahkan orang Arab sendiri suka kebingungan gitu kan. Makanya mungkin kita mesti tahu nih makna-maknanya dulu. Kita mesti tahu apa sih gitu. Ibaratnya mungkin seperti kita bedah tafsir gitu. Al-Quran. Jadi kita harus mengenali dulu nih bahasanya seperti apa gitu. Baru kita paham dengan makna-makna di dalamnya. Mungkin sekian, mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Baik, terima kasih Kak Adisha. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan dari Kak Adisha atau ingin menyanggah? Silakan. Untuk kakak pemateri di sini kita masih ada pertanyaan dari Kak Yunita dan Kak Cindy. Yaitu dari Kak Yunita dulu ya, apakah mukjizat Al-Quran yang hiasi berarti tidak kekal? Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah ada mukjizat yang bersifat akli sebelum Nabi Muhammad SAW? Mungkin teman-teman Iya, Kak ada yang ingin Fauzia. bantu. Ya, Kak Cindy, silakan. Aku mau coba jawab pertanyaan yang dari Kak Yunita. Oh ya, Ini silakan. sesuai pemahaman aku ya, Kak, yang aku baca dari makalah kayak gini. Jadi kan emang mujizat itu ada dua ya. Yang pertama hisiah sama akliyah. Profesor Quraisy Shihab juga bilang ada dua. Kalau mujizat itu dari segi dibagi dua. Ada hisiah sama akliyah. Kalau hisiah ini kan tidak kekal. Artinya kalau misalnya nabinya itu udah meninggal, itu mujizatnya tuh nggak ada lagi kayak gitu. Jadi kayak misalnya tongkatnya Nabi Musa bisa jadi ular kayak gitu. Tapi kan kalau sampai sekarang ini kan kita nggak bisa lihat ya, kalau misalnya tongkat itu bisa jadi ular kayak gitu. Tapi kalau yang akliyah ini, dia ini dapat dibuktikan sepanjang masa berdasarkan pemahaman dan pengertian manusia. Jadi kalau yang logika ini hanya kepada Al-Quran, karena Al-Quran turun juga untuk menyempurnakan ajaran-ajaran yang nabi-nabi dan rasul-rasul dulu itu bawa kayak gitu. Jadi yang ajaran-ajaran nabi sebelumnya juga itu disempurnakan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran ini berlaku untuk sepanjang zaman dan sepanjang waktu kayak gitu. Dan juga Al-Quran ini dan juga mujizat akliyah ini cuma ada di saja karena Rasul yang sebelumnya ajaran-ajaran mereka kan sebagian dihapus dan sebagian diganti oleh ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran kayak gitu. Ya, demikian jawaban dari saya. Apakah membantu Kak Yunita?
Ataupun kalau yang lain ada tambahan atau tanggapan? Kak Cindy, berarti sebelum zaman Nabi Muhammad itu tidak ada ya yang mukjizat itu yang bersifat akli, kecuali ya Al-Quran, karena Al-Quran pun itu penyempurna dari segala dari ajaran-ajaran yang sebelumnya, gitu Kak. Iya Kak, dari pemahaman aku yang mukjizat akli ini tertujunya kepada Al-Quran, karena emang yang dimaksud dari pengertiannya aja berlaku sepanjang zaman kayak gitu dan dapat dipahami kayak gitu. Ya, terus Kak, kalau misalnya seperti itu, ya kan? Nah, bagaimana dengan kitab-kitab yang sebelum Al-Quran Kak? Gitu, itu kan juga termasuk kitab samawi, kayak sebenarnya Injil, ya kan? Terus Zabur, Taurat, gitu kan ya? Nah, apakah itu bisa termasuk dari mukjizat nabi-nabi pembawa kitab tersebut, Kak? Walaupun ada Al-Quran yang menyempurnakan gitu, Kak. Karena kan sampai sekarang yang kayak seperti Injil, Taurat, kayak gitu, maksudnya khususnya Injil ya, itu kan kayak masih dipakai gitu ya sama agama penganut agama tersebut, kayak gitu, Kak. Itu apakah bisa disebut mukjizat bagi nabi tersebut, Kak, gitu, dan apakah itu bisa dikategorikan sebagai mukjizat yang akli seperti Al-Quran gitu, Kak? Jadi kalau rasul-rasul dulu yang bawa risalah mereka yang ada kitab samawi, ada Taurat, Injil itu, nabi itu kan diutusnya ada risalah dan mereka punya risalah atau tujuan itu mendakwahkan agama Islam dan mendakwahkan untuk menyembah kepada Allah, dan ada mujizatnya sebagai bukti mereka adalah seorang nabi kayak gitu. Nah, tapi bedanya dengan Nabi Muhammad ini mujizat dan buktinya, mujizat dan tujuannya, risalahnya ini jadi satu. Jadi Al-Quran ini ya mujizat juga risalah kayak gitu. Sedangkan kalau nabi yang sebelumnya, rasul yang sebelumnya, kitab dan risalahnya itu berbeda. Jadi kalau risalahnya ini ada Taurat dan mujizatnya ini berbeda. Misalnya kayak Nabi Musa, risalahnya ada Taurat, terus mujizatnya bisa membelah lautan kayak gitu. Kalau terus kalau Nabi Musanya udah meninggal, mujizatnya yang membelah lautannya ini kan udah nggak ada. Maksudnya tongkatnya juga nggak, yang jadi ular itu kan nggak terlihat lagi. Terus risalahnya ini bisa bisa diubah oleh kaumnya kayak gitu kan. Makanya adanya Nabi Muhammad ini untuk menyempurnakan risalah-risalah yang sebelumnya kayak gitu. Bisa dipahami nggak Kakak? Mungkin yang lain ada. Berarti bisa dapat disimpulkan kalau kitab-kitab yang sebelumnya itu bukan sebagai mukjizat ya kan, hanya sebagai risalah aja, gitu ya kan? Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Cindy. Terima kasih Kak Cindy dan Kak Inita. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Kak Winda izin menambahkan boleh? Ya, silakan Kak Winda. Iya Kak, jadi kita kembali ke konteks ya. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu intinya sesuatu yang mampu melemahkan tantangan. Kita balik ke konteks tantangan yang ada di zaman itu Kak. Nah, tantangan yang ada di zamannya Nabi Musa itu apa? Tantangan yang ada di zamannya Nabi Musa itu sihir. Kenapa sihir? Karena sihir telah mencapai puncaknya pada zamannya Nabi Musa. Makanya buat ciptain tantangan, buat menciptakan karya serupa dengannya, buat ngelemahin, oh ada nih sihir yang lebih bagus loh, gitu, sihir yang diciptain sama Allah gitu. Makanya dikasihlah Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat gitu. Nah, kalau Nabi Isa apa? Kalau Nabi Isa itu pada saat zamannya Nabi Isa yang mencapai puncaknya itu kedokteran, bukan sihir lagi, tapi kedokteran. Makanya yang dijadiin
apa ya, tantangan di situ lebih ke yang kedokteran. Walaupun ilmu kamu tuh begini, tapi bisa kok Nabi Musa itu menghidupkan yang sudah mati, atau apa ya, apa itu, yang buta jadi nggak buta lagi gitu. Nah, terus habis itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu baru puncak, mencapai puncaknya itu ke dalam kefasihan bahasa. Makanya yang diturunin kepada Nabi Muhammad itu mukjizat yang akliyah, bukan yang hisiah lagi, bukan yang indrawi, tapi yang akliyah. Kenapa akliyah? Karena emang fokusnya kefasihannya, kefasihan bahasanya, fokusnya ke situnya. Nah, kalau yang tadi balik lagi gini, jadi Zabur, Injil, Taurat itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabinya tuh, kepada Nabi Daud dan yang lainnya. Tapi Zaburnya sendiri itu nggak sebagai mukjizat, Injil nggak sebagai mukjizat, Taurat nggak sebagai mukjizat, beda sama Al-Quran. Kalau Quran itu Nabi Muhammadnya dapat mukjizat karena dikasih Quran, tapi Qurannya sendiri sebagai mukjizat. Begitu Kak, kurang lebihnya mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Terima kasih Kak Winda penjelasannya. Di sini ada satu pertanyaan lagi yang belum terjawab dari Kak Cindy tadi. Pertanyaannya yaitu pengklasifikasian mukjizat seperti apa? Maksudnya bentuk mukjizat itu seperti apa sih? Apakah seperti kitab atau yang lainnya? Mungkin teman-teman ada yang ingin bantu menjawab. Punten Kak, Winda rasa jawaban Winda tadi itu udah menjawab pertanyaan Kak Cindy. Tapi mohon tambahannya dari kakak-kakak yang lain. Soalnya kolerasi Kak, nyambung. Iya, ya. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan, teman-teman. Atau teman-teman ada yang masih ingin bertanya lagi? Kak, Iya, Kak Adisha. sebelumnya Kak Cindy mohon diulangi lagi boleh? Kak Cindy. Pertanyaan aku tadi ya. Iya. Iya, Kak Cindy. Iya, jadi kan bentuk dari mukjizat itu tuh seperti apa intinya gitu. Ada kan kayak misalkan dalam kitab Al-Qur'an. Jadi Allah karuniakan Nabi Muhammad untuk memberi mukjizat kayak dalam bentuk Al-Qur'an gitu kan. Dikasihnya ke umat Islam. Nah, ada juga mukjizat yang Allah kasih ke nabi-nabi nih. Contohnya kayak Nabi Isa menghidupkan orang yang meninggal, terus menyehatkan apa sih, menyembuhkan sakit apa tuh ya gitu dah. Terus nah pertanyaan aku tuh bentuk-bentukan mukjizat tuh seperti apa? Apa bisa dalam bentuk kitab kah atau ya emang yang apa tuh interaksi yang dikasih Nabi buat manusia gitu loh Kak. Oh iya. Iya. Jadi apakah selamanya tuh bukan dengan kitab gitu? Ya, tadi kan ada kitab-kitab gitu ya. Iya. Bagaimana gitu ya. Nah, itu kan juga dibilangnya mukjizat juga kan. Nah, berarti apakah mukjizat itu tuh ada pengklasifikasinya gitu, pembagiannya gitu. Dalam bentuk seperti apa aja gitu. Ya, kasih. Kan jadi gini kan. Ibaratnya gini. Mungkin tadi itu salah satu apa ya? Bisa juga dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Jadi jawabannya itu bisa. Yang tadi juga. Jadi ini, adanya mukjizat itu ada, tadi dibilang kan mukjizat artinya yang melemahkan gitu. Dan adanya mukjizat itu adanya bukti sama tugas. Misalnya, yang tadi Kak Cindy bilang kan misalnya Nabi Musa, ya, dia diturunkan kitab Taurat gitu. Tapi dia bisa membelah lautan gitu kan. Itu berarti ada buktinya nih. Buktinya apa? Buktinya dia bisa membelah lautan gitu dengan tugasnya yang ada di kitab tersebut gitu. Nah,
bedanya dengan si Al-Quran ini, kalau misalnya mukjizat-mukjizat yang terdahulu nih, Allah misal berikan Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan-hewan gitu kan, yang nabi-nabi lain itu nggak bisa gitu. Tapi Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara dengan dengan hewan gitu. Nah mungkin maksudnya Kasindi sendiri ini reaksi atau hanya dengan bentuk lisan gitu bukan Kak? Iya, iya. Reaksi saja apa dengan adanya bentuk lisan gitu. Ya mungkin kan beberapa rasul gitu ya. Allah mengirimi kitab kayak kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Qur'an gitu kan. Itu Allah turunkan, kecuali nih mesti kita pisahkan dulu Al-Qur'an dengan kitab-kitab Samawi lainnya. Kitab Samawi lainnya tadi sempat juga dibilang kan diturunkan hanya mungkin untuk umat-umatnya saja gitu. Nah, dan mereka pun misalnya kayak Nabi Isa nih dikasih kitab Injil sama Allah, tapi beliau nih Nabi Isa nih nggak bilang bahwa kitab Taurat ini penyempurna gitu, sama halnya Al-Quran gitu. Dan Al-Quran sendiri sebagai kitab-kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya ya kan. Nah, jadi itu dibilang adanya reaksi, beberapa nabi Allah mungkin memberikan reaksi, tapi kalau untuk kayak sebuah tulisan gitu, cuman Allah memberikan hanya ke Rasul saja gitu, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Kak. Jadi kalau misalnya dibilang juga bedanya, kalau misalnya terdahulu juga nih tugas sama buktinya itu berbeda, terpisah. Kalau Al-Quran bukti sama tugasnya menyatu gitu. Rasul dikirimkan Al-Quran untuk menyampaikan kepada umatnya, dan itu kekal kan sampai sekarang, walaupun Rasul udah meninggal nih, tetapi itu masih kekal gitu, yang tadi sempat juga disampaikan masih kekal. Tapi beda dengan Nabi Musa gitu, misalnya tongkat Nabi Musa, tongkatnya pun nggak ada gitu sampai sekarang tuh, bahkan nggak ada, bahkan orang mau replika juga nggak bisa gitu kan, karena Allah memberikan hanya kepada Nabi Musa gitu. Seperti itu Kak kurang lebihnya. Gimana Kak Cindy? Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Siap, makasih Kak Adisya. Udah jelas Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi atau menambahkan? Iya. Juga. Kak Fauziah atau Kakak Pemakalah. Aku yang mau Ya, izin bertanya lagi nih Kak. Oh ya. Jadi kan gini, kita kan lagi belajar Lughatul Quran ya Kak. Nah, bahasa Al-Quran kan. Nah, bahasa Al-Quran itu kan termasuk mukjizat Al-Quran juga kan ya. Nah, aku mau tahu nih Kak, pendapat dari Kak Fauziah atau kakak yang lain, mukjizat Al-Quran selain dari bahasanya itu apa aja sih Kak? Itu aja Kak. Berarti mukjizat Al-Quran selain dari bahasa apa saja ya? Ya, selain dari segi bahasa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kak Fauziah. Waalaikumsalam Kak. Kak Anita ya? Iya Kak. Aku mau yang pertanyaan Kak Cindy tadi. Oh, mau menambah? Iya. Ya silakan Kak Andita. Iya, jadi tadi kan pertanyaannya Kak Cindy itu tentang pengklasifikasian mukjizat itu ya. Misalnya kan kalau Al-Quran itu kan dalam bentuk tulisan, nah, dalam bentuk-bentuk lainnya itu ada apa saja. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh pemakalah, secara umumnya itu mukjizat dibagi menjadi dua, yaitu yang tadi hisiyah sama akliyah. Dimana yang hisiyah ini itu tidak kekal, sedangkan yang akliyah itu bersifat kekal. Kalau yang waktu aku dari pelajari waktu MTS itu ada 4 pembagiannya lagi gitu Kak. Yang pertama ada mukjizat kauniyah, yaitu yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti Nabi Muhammad SAW
yang membelah bulan menjadi dua gitu. Terus juga dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa dengan tongkatnya. Terus yang kedua itu ada mukjizat syakhsiyah, yakni mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul, seperti yang sudah dicontohkan tadi juga keluarnya air dari celah-celah jari Rasulullah. Terus yang ketiga itu ada mukjizat salbiyah. Nah, ini itu mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim itu dibakarkan. Nah, jadi api itu tuh dibuat tidak berdaya untuk membakar Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir itu mukjizat akliyah, dan satu-satunya contohnya itu adalah Al-Qur'an. Itu aja Kak Fauzia, tambahan dari aku. Terima kasih. Terima kasih Kak Andita atas tambahannya. Kita masih ada satu pertanyaan tadi dari Kak Yunita. Pertanyaannya adalah, mukjizat Al-Quran selain bahasa apakah ada? Mungkin teman-teman ada yang ingin menjawab? Kak, izin menjawab. Iya Kak, Salsabila ya? Ya, silakan Ya. Kak. Ya, mohon izin ya. Ya, jadi Al-Quran itu tidak hanya dari fasahahnya aja atau balagohnya, tetapi mukjizat Al-Quran itu ada dari, menurut Hamka menyatakan bahwa ada 4 rupa mukjizat Al-Quran. Jadi pertama itu ada fasahah dan balagoh. Nah, ini nih sangat tinggi derajatnya dan maknanya yang mempesona pendengaran, yang dimulai oleh orang Arab yang mempunyai bahasa sendiri, yang lebih tahu dan paham susunan irama, gaya, dan pengaruh setiap ungkapan kata yang dapat menarik dan mempesona. Nah, jadi yang paling tinggi ini nih mukjizat Al-Quran ini adalah fasahah dan balagohnya. Lalu yang kedua itu ada Al-Quran banyak menceritakan berita tentang masa lalu, seperti berita tentang kaum Samud, kaum Lut, dan sebagainya. Segala berita yang dibawa benar dan seluruhnya berketetapatan, jadi tepat, dan seluruhnya itu tepat dengan kenyataan yang benar gitu, yang seluruh ahli sejarah mengakui cerita yang diberikan oleh Al-Quran sungguh menakjubkan gitu. Jadi tentang kaum Samud dan kaum Lut itu diceritakan dalam Al-Quran, terus ada buktinya gitu. Jadi benar yang diceritakan itu menurut ahli sejarah. Terus yang ketiga itu di dalam Al-Quran pernah diberitakan sesuatu yang akan terjadi. Contohnya di dalam surah Rum, ayatnya yang permulaan diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mulanya orang Rum kalah berperang melawan orang Persia, tetapi setelah beberapa tahun kemudian Kak Salsa, maaf ya, yang ketiga Kak, mohon pelan-pelan ya Kak. Ya. Yang ketiga itu di dalam Al-Quran diberitakan sesuatu yang akan terjadi, bahwa contohnya itu surat Rum itu, ayatnya yang permulaan. Nah, di situ tuh diberitakan bahwa orang Rum kalah berperang melawan orang Persia. Terus tapi setelah beberapa tahun kemudian orang Rum pasti akan meraih kemenangan. Demikian juga hal tentang proses terjadinya kiamat, itu pasti terjadi. Terus di dalam Al-Qur'an kan, di dalam Al-Qur'an diterangkan gitu, kiamat itu pasti terjadi gitu. Terus habis itu yang mukjizat keempat itu mukjizat yang lebih mengagumkan, itu terdapat beberapa pokok kajian ilmiah yang tinggi dalam Al-Quran mengenai alam. Jadi mukjizat yang paling mengagumkan itu adalah adanya pokok kajian ilmiah yang di dalam Al-Quran itu mengenai alam. Di dalamnya diberitakan proses terjadinya bumi dan langit, bintang, bulan, dan matahari, turunnya hujan, dan pengaruhnya terhadap kesuburan tanah di bumi untuk kehidupan seluruh makhluk, terutama manusia. Ilmu fisika, kimia, matematika, akuntansi, dan seluruh ilmu pengetahuan yang ada itu seluruhnya bersumber dari Al-Quran. Inilah mukjizat yang kekal sampai akhir zaman sekalipun pembawanya telah wafat. Gitu, Kak. Mohon koreksiannya Bapak dan teman-teman. Oke, Kak Salsa, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Salsa atas penjelasannya.
Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi atau menyanggah? Atau ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada, saya akan serahkan ke Bapak mungkin. Sudah? Iya Pak, sudah. Baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kawan-kawan sekalian yang luar biasa. Saya senang sekali kalau masuk di hari Selasa itu. Penuh semangat. Semuanya semangat. Gitu. Untuk kemudian berdialektika, berdiskusi, menimba ilmu gitu. Karena itu penting sekali. Ada dialektika. Kalau di pesantren dulu ada bahsul masail. Bahsul masail itu ada musohihnya. Biarin itu pesertanya tempur dulu gitu. Tempur dulu pokoknya ngasih argumentasi, tapi yang terakhir ada musohih di sana untuk mengarahkan situasi ke sebuah track yang dianggap sesuai lah begitu. Karena dalam dunia kampus saya pernah bilang belum ya, karena dunia kampus itu yang dibutuhkan kan dialektika ya. Di dunia kampus itu beda dengan dunia kalian di SMA atau di MTS gitu, yang mana sifatnya doktriner. Saya tidak sepakat kalau kampus itu sifatnya dogma doktriner, tidak sepakat saya. Karena kampus itu sifatnya lebih lebih dialektis gitu. Seorang dosen yang baik menurut saya adalah seorang dosen yang mampu membawa murid-muridnya itu masuk ke dalam gerbang-gerbang pemikiran baru. Itu menurut saya dunia kampus. Tapi tentu itu beda dengan dunia pesantren ya. Nah kalau di IIKI ini emang menggabungkan antara dunia pesantren dengan dunia kampus. Dalam artian diharapkan tetap punya dialektika yang mapan, tapi dalam sisi lain tetap menghormati etik sebagai seorang santri, sebagai seorang penimba ilmu, karena ilmu itu adalah sebuah hal yang syaraf ya, sebuah hal yang mulia. Maka proses dialektikanya, proses perdebatannya, proses saling mengisinya itu juga harus dengan nilai-nilai kesopanan gitu, nilai kesantunan agar baiklah hasilnya gitu. Di beberapa lembaga itu mahasiswa misalkan ketika dibebaskan di dalam dunia kampus untuk berpikir, maka yang ada adalah liberalisasi pemikiran yang tidak mempunyai pattern atau manhaj yang jelas gitu. Itu di beberapa di beberapa lembaga begitu. Nah, kalau di pesantren atau di beberapa lembaga lain justru mendoktrin orang-orang harus begini. Di Azhar juga sama seperti itu. Kayak saya waktu di Azhar. Di Azhar itu para masyayikhnya walaupun secara aqidatan misalkan jelas Asy'ari Maturidi, secara fikih mazhabi, secara tasawuf, secara suluk dia tasawuf gitu. Tapi kemudian di sana para santri di Mesir itu dibebaskan untuk mencari ilmu dari hal yang kanan sampai yang kiri semuanya ada. Mau jadi Wahabi sampai jadi orang liberal, tokoh-tokohnya ada semua di Mesir gitu. Sebagai sebuah kekayaan intelektual pasti. Baik gitu ya. Dan menurut saya hal yang menarik, apalagi Ustazah Winda ini. Kalau kata anak saya Ramzan begini. Oke, kawan-kawan sekalian, oke. Sebenarnya sudah sangat menarik ya perdebatannya atau diskusinya soal mukjizat ini. Saya hanya ingin mengklasifikasi saja. Soalnya tadi kan perdebatannya diklasifikasi. Urutan klasifikasi ini sebenarnya sebuah urutan dalam ilmu logika yang perlu kalian matangkan sebenarnya. Kalau kalian kemudian bisa mengklasifikasi, semua ilmu itu rasanya gampang deh, gitu. Karena saya ingat sekali dengan Syekh kami, Syekh Jamal Al-Faruq, Dr. Jamal Al-Faruq, beliau teolog mutakallim di Azhar. Beliau menyatakan begini, seseorang itu ketika bisa menguasai dua bidang ilmu ini, gitu, maka dia bisa selamat.
dalam arti selamat dari banyak hal gitu, karena dia dua hal utama begitu. Yang pertama adalah ilmu mantik, ilmu logika, yang kedua adalah ilmu akidah. Itu yang paling utama kalau kata Syekh Jamal Faruq gitu. Kenapa ilmu mantik? Karena ilmu mantik itu ilmu untuk membedah, menganalisa sebuah hal. Dalam ilmu mantik kalau kamu belajar mungkin di beberapa saat ada tasawur, ada tasdik, ada apa itu namanya dilalah, pembagian dilalah, apa yang namanya al-alfaz, ada yang namanya kuliah, jenis-jenisnya seperti apa, ada juz'i, ada kulli. Tapi yang terpenting adalah taksim, ada klasifikasi dalam ilmu mantik, ilmu logika. Jadi di dalam benak kalian ketika melihat sesuatu, maka kalian sudah bisa mengklasifikasi sesuatu itu hingga masuk ke dalam sebuah rumah yang benar atau ruang yang benar dalam pendefinisian. Gitu. Nah, itu ilmu mantik atau ilmu logika. Nah, itu penting sekali menurut saya. Baik. Kalau menurut saya, ini menurut saya lagi-lagi. Kalian punya standarnya, saya juga mungkin apa yang kemudian saya pahami begitu. Sebelum nanti kita masuk ke beberapa kitab referensi yang mungkin bisa jadi penguat kalian. Baik, begini. Mu'jizat itu tadi dikatakan sebagai mu'jiz ya, sesuatu yang melemahkan. Dia isim fa'il dari a'jaza yu'jizu i'jazan fahuwa mu'jizun. Jadi yang melemahkan. Melemahkan apa? Ya melemahkan, pasti melemahkan orang yang sami'nya, mendengarnya. Mendengarkan mukhotobnya. Melemahkan para mukhotobnya. Nah, intinya seperti itu. Para pendengarnya, orang yang melihatnya begitu. Itu mu'jizat. Dan mukjizat kemudian diartikan lebih tinggi lagi adalah khariqul adah. Jadi semua perkara yang khariq, yang keluar dari al-adah, kebiasaan. Gitu ya, al-adah, kebiasaan. Jadi keluar dari kebiasaan fitrah kemanusiaan. Namanya fitrah kemanusiaan berarti terdiri dari hal-hal yang material dan sifat yang juga hal-hal yang sifatnya rasional. Maka ketika di luar ambang batas dari sifatnya material dan di luar ambang batas dari yang sifatnya rasional, maka itu bisa dikatakan sebagai mu'jiz, sesuatu yang akan melemahkan atau sesuatu yang menakjubkan, kan begitu. Karena kalau mu'jizah ini dalam bahasa Indonesia lebih kepada sesuatu yang menakjubkan. Gitu. Walaupun pada asalnya bahasa Arab adalah sesuatu yang melemahkan. Baik. Saya ingin membagi mu'jizat begini. Mu'jizat itu pokoknya diturunkan kepada para nabi. Oke. Itu jelas klasifikasinya. Yang kedua, mukjizat itu seperti yang dikatakan oleh Al-Imam As-Suyuti, lalu tadi dikutip oleh Prof. Quraish Shihab, lalu juga oleh Sayyid Muhammad, lalu juga dalam beberapa kitab lain, misalkan kitab Manahil Irfan dan beberapa kitab lain memang dibagi menjadi dua perkara utama, hissi dan akli, atau apa namanya hissiyah itu yang kemudian bisa terindra, hassas. Yang kedua al-aqli, yang sifatnya memang apa namanya di akal saja. Jadi apa yang nampak, lalu kemudian apa yang hanya bisa dipikirkan saja. Itu klasifikasinya dua. Dalam artian begini jawabannya. Dalam artian semua nabi itu dapat memiliki mukjizat dalam dua kategori itu. Karena kita tidak bisa dong menafikan, oh kalau mukjizat hissi sama akli, lalu mukjizat hissi cuma punya Nabi Muhammad, mukjizat akli cuma punya Nabi Muhammad, mukjizat hissi cuma punya Nabi apa tidak. Jadi mukjizat itu dibagi menjadi dua, hissi akli, dan itu sifatnya menyeluruh. Semua nabi ketika dia dikatakan nabi, maka memiliki mukjizat itu, hissi dan akli. Nanti akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan utama. Kalau tadi misalkan apa namanya Al-Qur'an mukjizatnya akli, ya, apakah kemudian mukjizat akli itu ada sebelum Nabi Muhammad? Nanti begitu pertanyaannya. Nah, kaidah dasarnya kita harus paham bahwa mukjizat itu adalah hissi dan akli. Berarti semua nabi itu mempunyai mukjizat hissi dan mempunyai mukjizat akli. Itu intinya. Saya contohkan. Mukjizat hissi adalah mukjizat yang kemudian bisa diindra. Diindra oleh siapa? Diindra oleh para penantangnya, para mukhotobnya, pada lawan bicaranya. Jadi Allah menurunkan mukjizat itu kepada seorang nabi
untuk ditampakkan kepada orang yang menentang dia. Begitu kan ya? Gitu. Itu namanya mukjizat. Ya tergantung apakah kemudian nanti mukjizat Nabi Adam apa misalkan gitu. Mukjizat Nabi Idris apa? Mungkin kalau misalnya kemudian bisa kita ulik lebih jauh, itu pasti ada. Semua nabi punya mukjizatnya masing-masing. Kayak misalkan Nabi Idris mukjizatnya apa sih? Loh, nggak tahu. Nabi Idris itu adalah orang yang pertama bisa menjahit. Menjahit ya. Nabi Idris itu adalah orang yang pertama kali bisa menjahit. Kamu bisa bayangkan di awal periode kemanusiaan, kepikiran ngejahit itu kira-kira gimana? Ada nggak orang yang kepikiran ngejahit? Saya nggak tahu. Kira-kira ada apa enggak? Pada saat itu adalah sesuatu yang mu'jiz, sesuatu yang melemahkan pikiran manusia. Oh gila nih orang kok bisa yang namanya ngenyambung ini gitu. Bahkan kalau kemudian kita katakan sekarang ini ada namanya HP, ada yang namanya teknologi Zoom, itu sesuatu yang mu'jizu aqlina, melemahkan pikiran kita. Hanya saja mustalahatnya berbeda, bukan pakai mustalahat mu'jizah, tapi sebuah pengembangan pengetahuan, misalkan begitu. Nah, kalau mukjizah dalam terminologi yang sedang kita pakai adalah mukjizah yang porsinya adalah pada kenabian saja, bukan mukjizah pada kategori yang sifatnya lebih umum. Begitu kan ya? Jadi pada zaman Nabi Idris mukjizah sudah ada. Mukjizah sudah ada. Lalu pada zaman Nabi Adam mukjizah juga ada, sifatnya akli dan juga sifatnya hissi. Gitu. Contoh lain misalkan, kalau misalnya Nabi Adam, Nabi Idris mungkin agak jauh ya. Kita lihat pada zaman-zaman Nabi yang lain lah gitu. Zaman Nabi Muhammad misalkan. Nabi Muhammad itu kalau kita belajar akidah, maka ada hal yang disebut sama'iyat akidah ya. Jadi kalau belajar akidah namanya uluhiyat, an-nubuwat sama sama'iyat. Akidah cuma 3 hal. Belajar tentang ketuhanan, belajar tentang kenabian, belajar tentang sama'iyat. Apa itu sama'iyat? Nah, coba pertanyaan. Sama'iyat itu adalah sesuatu yang hanya bisa kita tahu kecuali kita dengar dari Rasulullah. Itu namanya sama'iyat. Maka semua perkara gaib itu namanya sama'iyat. Semua perkara gaib itu namanya sama'iyat. Gitu ya. Nah, bagaimana kemudian pada zaman Nabi Idris misalkan, atau zaman Nabi Ibrahim misalkan, atau zaman Nabi Ismail misalkan, itu mengetahui tentang perkara gaib. Perkara gaib itu masuk akli apa hissi coba? Akli maksudnya. Iya nggak? Nabi Ibrahim berbicara tentang surga. Nabi Ibrahim berbicara tentang neraka. Nabi Ibrahim berbicara tentang ada Tuhan, Maha Esa, Tunggal. Gitu ya. Nabi Adam berbicara juga soal apapun itu bentuknya, misalkan si Habil sama si Kobil ngerebutin satu perempuan, lalu disuruh siapa yang kemudian korbannya diterima oleh Allah, itu yang kemudian menikah dengan saudara yang ini begitu. Itu kan juga akli sifatnya. Dari mana Nabi Adam tahu tentang perihal kegaiban itu? Dari mana Nabi Idris tahu perihal kegaiban itu? Dari mana para nabi tahu tentang perihal kegaiban itu? Kecuali memang itu semua dasarnya adalah sama'iyat. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui kecuali kita dengar itu dari para nabi, dan dari nabi itu mendengarnya dari para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti jelas kan bahwa mukjizat itu ada yang sifatnya hissi dan akli yang semuanya dimiliki oleh para nabi. Bedanya hanya prioritas saja. Maka tadi kalau kemudian kita lihat mukjizat para nabi itu tergantung dari zaman di mana secara sosiologi, secara antropologi lingkungan dari diturunkan atau diutusnya nabi tersebut. Kan begitu. Nah, ini mungkin bisa menjadi sebuah jawaban klasifikasi yang menurut saya lebih optimal gitu dalam kalian melihat Al-Qur'an itu sendiri. Maka kalau kemudian Al-Qur'an diturunkan dengan fasahah, diturunkan dengan balaghah yang tingkat tinggi misalkan, karena sebuah lingkungan yang menghajatkan untuk itu.
Tapi apakah Nabi Muhammad tidak menurunkan sebuah mukjizat yang sifatnya hissi? Menurunkan. Nabi Muhammad diturunkan secara hissi mukjizatnya. Secara akli juga diturunkan. Para nabi juga sama, mukjizat hissi dan akli diturunkan. Hanya prioritasnya saja. Karena kemudian Al-Qur'an ini dia harus madal hayah, maka Al-Qur'an harus diturunkan yang sifatnya akli lebih banyak ketimbang yang hissi, gitu. Ketimbang yang hissi, dia lebih banyak polanya. Baik, nanti sebelum kita menjawab beberapa pertanyaan yang di sini, saya pengen masuk ke sebuah hal tentang sebuah teks saja ya. Kita baca sebuah teks saja, biar kalian kemudian memahami itu. Yang saya buka ini dari kitabnya Sayyid Muhammad. Kitab Sayyid Muhammad ini sebenarnya sangat ringkas dan sangat padat ya. Karena beliau ini ngambilnya itu dari Al-Itqan. Gitu. Jadi ada beberapa kitab yang menurut saya bagus, yang kalian harus baca sebenarnya. Dan menjadi referensi kalian. Al-Itqan itu pertama, wajib itu. Yang kedua, Manahilul Irfan. Kalian kemarin Ustaz Winda nanya tentang qiraah sab'atu ahruf, dan itu dijawab semua di sana sebenarnya. Terjawab. Kitab Manahilul Irfan. Lalu kitab Al-Burhan juga sama seperti itu. Lalu di sini ada kitab Al-Qawaidul Asasiyah punyanya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini kitab yang menurut saya bagus gitu. Maka kalian harus miliki ini. Ini saya sudah punya PDF-nya, sudah saya kasih gitu. Sayyid Muhammad dalam kitabnya mengatakan I'jazul Qur'ani. Ini sedikit saja kita baca ya, cari berkahnya aja. I'jazul Qur'ani, sebuah kemu'jizatan Al-Qur'an. Istilahnya begitu, I'jazul Qur'an. I'lam annal mu'jizata amrun khariqun lil 'adah. Ketahuilah bahwa sungguhnya mukjizat itu adalah sesuatu perkara yang khariqun lil 'adah, yang keluar dari kebiasaan, al-'adah. Dari al-'adah, dari nalar kemanusiaan, istilahnya begitu ya, tradisi. Kalau di di dalam nilai kemanusiaan yang sekarang, bukan urusan kenabian, namanya karomah. Kalau zaman kenabian namanya mukjizat. Karomah memang beda-beda tergantung dari negara atau tinggalnya. Di Mesir, para ulama-ulama Azhar itu karomahnya tidak pernah dilihat dari kesaktiannya. Walaupun iya. Halo, ada lagi ngapain itu? Ulama-ulama Azhar itu tidak pernah dilihat dari kesaktiannya, nggak pernah. Karomahnya tidak pernah dilihat dari kesaktiannya. Tapi karomah para ulama Azhar adalah hujjah balighah, sebuah argumentasi yang kuat, yang mapan tentang agama ini. Ulama Azhar, karomahnya seperti itu. Di Indonesia kebetulan, kalau ngomong karomah berarti hal-hal yang sifatnya aneh-aneh. Bisa terbang, bisa membelah diri, bisa jalan di atas air, bisa apapun itulah bentuknya begitu. Ya walaupun kemudian memang karomah ada dalam versi itu begitu. Tapi keterbentukan prioritas bagaimana melihat karomah itu kan melihat dari situasi lingkungannya. Indonesia loh ya, beda dengan Mesir. Ini harus dipahami seperti itu. Maka mukjizat amrun khariqun lil 'adah yang mana kemudian bisa berbeda-beda pada setiap bangsa, setiap lingkungan, setiap negara. Baik. Makrunun bitahaddi yang mana dia itu punya keterkaitan dengan tantangan-tantangan. Nah, itu tadi yang disebutkan sama Ustaz Winda, sama siapapun lah para kakak-kakak di sini, karena semua di sini kan kakak, nggak ada yang adik gitu saya. Yang satu manggilnya kakak, yang itu kakak lagi, ini kakak lagi, semuanya dipanggil kakak. Cuma saya yang dipanggil bapak. Baik. Salimun anil mu'aradah, yang selamat dari kemudian pertentangan. Wahiyya imma hissiyah wa imma aqliyah, kan gitu secara umumnya. Dia itu ada yang hissiyah, yang sifatnya indrawi, ada yang aqliyah. Udah, itu dulu gitu. Jadi nggak ada perbedaan, pokoknya Nabi Muhammad itu yang akli, yang lainnya hissi lah. Pokoknya mukjizat secara umum itu ada hissiyah sama aqliyah. Itu dulu. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat hissiyah. Kebanyakan. Ayo coba lihat, kebanyakan. Aksar itu kan kebanyakan. Bukan mu'jizatu Bani Israil kanat hissiyah, enggak. Tapi ada sebuah istilah kebanyakan. Kalau kebanyakan berarti bukan semuanya, berarti ada yang kemudian akliyah.
Ada yang bukan hissiyah. Kebanyakan mukjizat Bani Israel kanat hissiyatan, itu adalah apa namanya hissiyah, sifatnya indrawi. Li biladatihim wa qillati basiratihim, karena kemudian mereka itu orang yang sangat apa ya, kampungan gitu, orang baladi, orang sangat apa ya, ya orang yang tinggal di sebuah pedesaan yang seperti itulah begitu. Dan qillah basirah, dia tuh pendek pemahamannya. Wa aktsaru mu'jizati hadhil ummah aqliyah, dan kebanyakan dari mukjizat umat ini adalah aqliyah, gitu ya. Itu maka setelah zaman Al-Qur'an, proses peradaban itu langsung pesat sekali. Bisa dibayangkan nggak? Dulu zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, itu kenapa nggak ditemu namanya HP, itu kenapa nggak ditemuin? Padahal udah beribu-ribu tahun gitu. Seharusnya sudah bisa itu untuk menemukan HP itu, tapi kenapa nggak ditemukan namanya HP, komputer segala macam. Tapi setelah pasca abad ke apa namanya Nabi Isa, abad ke-1 Hijriah, 1 Masehi, abad ke-7 Masehi Nabi Muhammad lahir. Setelah abad ke-7 itu progresivitas ilmu pengetahuan langsung melonjak ke hal-hal yang unik-unik dan aneh-aneh. Itu kenapa? Padahal jarak antara Nabi kita itu ke Nabi Muhammad baru 15 abad. Sedangkan dari zaman Nabi Muhammad ke zaman Nabi Adam itu udah puluhan, ratusan abad. Tapi kenapa mereka kok nggak bisa menciptakan itu gitu? Itu kan sebuah hal yang luar biasa begitu. Gitu kan ya? Karena kemudian mukjizat yang paling banyak dari umat ini sifatnya akliyah, sesuatu teori, metodologi, manhaj kehidupan, sebuah hal yang apa namanya membuka pola pikir kemanusiaan itu. Itu kan seperti itu gitu. Lifarti dzakaihim, karena kemudian mereka itu lebih cerdas, wa kamali afhamihim, dan kemudian lebih sempurna pemahamannya. Wa li anna hadhihi syari'ata lamma kanat baqiyah ala safahatid dahri ila yaumil qiyamah, dan karena sungguhnya syariat ini itu akan baqiyah, akan kekal ala safahatid dahr, di atas sebuah apa namanya lembaran waktu atau sejarah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Khasat bil mu'jizat al-aqli al-baqiyah liyaroha dzawil basair, yang mana mukjizat yang akliyah ini dikhususkan bagi orang-orang yang memiliki basirah, dzul basair. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluh amana alaihi al-bashar. Tidaklah satu orang pun para nabi kecuali diberikan sesuatu yang kemudian manusia akan beriman kepadanya. Gitu ya. Jadi harus seperti itu, kata Nabi Muhammad. Maka orang-orang pada zaman Nabi dulu, bagaimana cara berimannya? Dari dulu emang cara berimannya ya hal-hal yang sifatnya hissi. Kalian tahu dalam Al-Quran Al-Baqarah itu ada sebuah surat, ada sebuah ayat tentang Bani Israel yang minta makanan itu. Gimana? Wa idh qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Semuanya diminta sama dia, sama Bani Israel gitu. Supaya Allah nurunin yang namanya adas, bawang, apa segala macam gitu. Wah, kalau saya waktu zaman itu ngapain minta bawang, apa enaknya gitu. Padahal di Mesir itu makan-makan gitu biasa gitu. Kalau kita sekarang kepikiran yang diminta, wa idzu qultum ya ma sanasbiru ala ta'ami wahid fad'una rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min Pizza Hut, min KFC, min McDonald, min Abuba, min Hokben, mungkin gitu ya. Bukan adas bakso lagi, tidak. Gitu ya. Nah itu, tapi kemudian orang zaman itu memang mempercayai Nabi dengan cara-cara yang seperti itu mintanya gitu. Oke ya. Nah, di zaman Nabi Muhammad lebih kepada balaghatul. Wa inna ma kana allazi utituhu wahyan auhallahu ilayya. Maka apa yang kemudian aku diberikan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa arju an akuna aktsarhum tabi'an. Maka aku berharap aku ini akan lebih banyak pengikutnya begitu. Karena lebih banyak pengikutnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan i'jaznya, mukjizatnya berupa hal-hal yang sifatnya akli lebih banyak. Lebih banyak kata kuncinya itu. Akhrajal Bukhari. Ila inna ma'nahu anna mu'jizal anbiya in qaradat bin qiradi asarihim. Kan bahwa sesungguhnya mukjizat para nabi itu disesuaikan dengan kesesuaian zamannya masing-masing, zaman mereka.
falam yusyahidha illa man hadaraha, dan kemudian tidak menyaksikan kecuali orang-orang yang memang hadir pada saat itu gitu. Kita kan tidak bisa menyaksikan zaman Nabi Musa, nggak bisa kan. Maka kalau tadi ada yang mengatakan mukjizat selain yang akli hilang. Iya, jelas. Hissi sudah tidak bisa disaksikan lagi memang. Karena hissi itu adalah orang-orang yang pada saat itu saja. Zaman Nabi Musa membelah lautan, pada saat itu aja. Kita kan tidak. Gitu ya. Kita tidak. Kita cuma beriman saja bahwa Al-Qur'an mengucapkan itu, kita beriman saja sudah. Tapi yang sifatnya akli ada dong. Jelas Nabi Musa itu masih sifatnya akli masih ada. Nabi Musa punya namanya 10 Commandments, sebuah 10 perintah Tuhan. Salah satunya adalah tidak boleh berzina. Wah, itu kan sebuah perintah itu. Akli itu, dari mana kok Nabi Musa bisa punya hukum sehebat itu? Akli, dan masih ada sampai sekarang. Gitu kan ya. Pun juga dengan banyak kisah-kisah para nabi yang lain gitu. Karena Al-Qur'an Islam ini datang kan bukan kemudian membuat sebuah syariat baru, tidak. Tapi kemudian mengadopsi syariat-syariat lama, dimasukkan sebuah semangat baru dan dilegitimasi dengan semangat Islam, kan gitu intinya. Jadi Islam itu bukan sebuah agama yang datang tiba-tiba dengan sebuah syariat baru, nilai-nilai budaya baru, tidak. Semua hal ibadah dalam hal di Islam ini semuanya mengikuti standar yang dulu-dulu kok. Jilbab misalkan. Lah, jilbab itu sebuah standar yang sudah dipakai pada biarawati zaman dulu. Itu sudah memakai standar aurat seperti itu gitu. Bahkan di dalam Katolik sendiri, di dalam Kristen Katolik sendiri, biarawati itu memakai jilbab sebagai simbol kesucian. Kan gitu ya. Tapi di Islam jilbab itu dialih fungsikan sebagai simbol perlawanan. Itu nanti ada sebuah tinjauan semantiknya misalkan begitu. Tapi sudah ada syariat. Puasa begitu. Haji juga begitu. Gitu kan ya. Tinggal memang ada sebuah nilai-nilai baru yang kemudian disampaikan. Baik. Nah, kemudian ya mukjizat berarti sesuatu yang mukjizat secara hissi itulah seperti itu. Yang bisa dilihat pada zaman itu. Tapi kalau sekarang tidak bisa. Wa mu'jizatul Qur'ani mustamirratun ila yaumil qiyamah, dan mukjizat Al-Qur'an itu berlanjut sampai hari kiamat. Wa kharaqahul 'adatu fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mughibat. Nah, ini yang kemudian titik poin yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad. Khariq adahnya itu ada sebuah hal, 3 hal utama yang menjadi khariqul adah. Yang pertama uslub, balaghah, lalu kemudian kabar-kabar kegaiban yang menjadi mukjizat Al-Qur'an. Itu yang menjadi titik fokusnya. Walaupun kemudian ketika kita breakdown banyak lagi. Tadi ada pertanyaan dari Ustazah Ustazah siapa ya? Yang pakai tadi begini siapa sih namanya? Ustazah Yunita ya. Ustazah Yunita kalau nggak salah. Ustazah Yunita bilang apa pertanyaannya? Lupa saya. Gimana Ustazah? Pertanyaannya Ustazah? Ini gimana sih, saya kok nggak bisa ngambil alih chatnya? Ini Pak, mukjizat Al-Quran selain dari segi bahasa. Oh iya begitu, oke, betul. Apakah semua hal yang ada dalam Al-Quran itu semuanya mukjizat Al-Quran? Dari proses penurunannya yang mundarijah itu mukjizat. Mundarijah. Dulu zaman Nabi Musa prosesnya tidak mundarijah. Nabi Musa berdiam 40 hari di Sinai, turun langsung 10 komandemen. Khalas. Lalu suhufi Ibrahim, suhuf Musa, itu manusia yang turun aja blok gitu. Tapi Nabi Muhammad mundarijah. Mukjizatnya begini. Itu kalamullah nafis, yang mana kita katakan kalamullah itu wahid. Jadi skenario besarnya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Tapi kemudian turun sesuai dengan sebab musabab, asbabun nuzul. Mundarijah selama 23 tahun itu bukannya mukjizat itu. Gimana ceritanya gitu? Kok bisa skenario besar Tuhan, kalamnya itu sudah bisa memprediksi beberapa hal gitu. Termasuk tentang kekafirannya Abu Lahab. Itu luar biasa. Dan kalau misalnya kita lihat kekafiran Abu Lahab misalkan, itu kan mukjizat juga, bisa dibayangkan. Cara paling gampang kalau Abu Lahab itu pinter sebenarnya,
meruntuhkan dakwah Nabi Muhammad, dia itu harusnya beriman. Bodoh itu orang. Abu Lahab itu berarti orang bodoh gitu. Kenapa? Karena kalau dia pengen menghancurkan dakwahnya Nabi Muhammad, maka ketika turun sebuah ayat tabat siada Abi Lahab wa tab, celakalah engkau wahai Abu Lahab, dan juga sampai akhir ayat, dia beriman saja kepada Nabi Muhammad. Saya beriman kepada Nabi Muhammad. Loh, kalau saya beriman, ayat ini salah ini. Ayat ini salah. Iya nggak? Karena kenapa? Karena saya beriman. Gitu ya. Tapi sampai akhir hayatnya, Abu Lahab nggak pernah beriman. Dan kata-kata tabats itu sudah ada di Lauhil Mahfuz dari zaman azali. Gitu. Jadi dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, kemarin kalau kita pelajari kan ya, kita belajar Kalamun Nafis, itu Abu Lahab itu skenario sudah besar udah di atas sana gitu. Skenario besar tentang Abu Lahab itu sudah ada di sana. Jadi ketika pengen turun ayat itu, Allah tidak nyari-nyari kira-kira siapa yang diturunin nih. Gitu kan? Tidak. Tapi skenario besar sudah ada di situ. Maka semua hal yang menjadi mukjizat ada semua hal tentang Al-Qur'an menjadi mukjizat. Hal-hal lain misalkan tadwin, kodifikasinya, proses penurunannya mukjizat. Proses kodifikasinya juga mukjizat. Kodifikasi itu mukjizat. Bagaimana pengumpulan data, manuskrip dan lain sebagainya, dia menjadi sesuatu yang mutawatir, marwahu jam'un an jam'in. Oh iya, riwayatnya sama. Lalu kemudian menjadi sebuah qiraat sab'ah yang tidak pernah dimiliki. Itu kan khariqul anil adah menurut saya. Sebuah logika kemanusiaan yang tidak mungkin terjadi pada zaman itu. Ada sistem sanad. Rawahu jam'un an jam'in nggak pernah ada. Maka kemudian ada seorang tabi'in yang mengatakan min mumayyazati hadhil ummah al-isnad. Dari karakteristik kemukjizatan Al-Qur'an, umat ini adalah al-isnad, sanad, yang tidak pernah dimiliki oleh yang lain. Itu proses kodifikasinya. Belum lagi ketika kemudian sudah terkodifikasi menjadi sebuah ilmu. Ilmu dari sebuah kitab yang namanya Al-Qur'an itu bisa kemudian menjadi banyak karakter ilmu gitu. Coba sebutin aja ilmu yang kemudian bersumber dari Al-Qur'an, banyak banget kan. Sebagai ulama-ulama Al-Qur'an justru tahu tuh ilmu balaghah dari Al-Qur'an, nahwu, shorof, semuanya teori itu dari Al-Qur'an. Ilmu kedokteran mengambil beberapa teori dari Al-Qur'an, ilmu angkasa, ilmu antariksa dan lain sebagainya mengambil dari Al-Qur'an. Saya bukan berbicara nonsen, karena begini sebenarnya. Kalau zaman sekarang mungkin Barat kelihatannya lebih canggih dari kita, lebih maju. Tapi kecanggihan Barat kalau lihat dari sejarah itu sebenarnya kan dia mengambil sebuah semangat dari kemajuan Islam ketika Eropa masih abad ke-8. Masih As-Zalam di abad ke-7. Islam datang di abad ke-7, yang namanya Eropa itu masih abad ke-8, 7, 8, 9, 10. Mereka itu baru masa Aufklärung atau Renaissance itu pada abad ke-15-16. Itu mereka baru Renaissance. Baru ada sebuah kemajuan dalam proses berpikir gitu. Tapi di dunia Islam itu sudah duluan. Bagaimana kita menerjemahkan tradisi Yunan, filsafat Yunan kita terjemahkan. Lalu kalau ada tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya walaupun kemudian kita lihat itu berdasarkan mereka itu tokoh-tokoh Muslim ya, terlepas dari misalkan kita tidak sepakat soal filsafat dan lain sebagainya. Tokoh-tokoh itu yang kemudian mengkaji, merumuskan teori-teori tentang mantik, tentang filsafat dari bahasa Arab, dari bahasa Yunani diterjemahkan dulu ke bahasa Suryani, dari bahasa Suryani diterjemahkan lagi ke bahasa Arab. Lalu kemudian akses masuk ke dalam pemikiran-pemikiran besar itu kan siapa yang buat? Ulama-ulama cendekiawan Muslim. Semangatnya dari mana? Semangatnya dari Al-Qur'an. Mereka menggali nilai-nilai Al-Qur'an, semangat-semangat Al-Qur'an dari sisi penciptaannya, dari sisi apanya gitu. Baru pada abad 14-15 Baratlah yang kemudian mengambil semangat itu. Lalu kemudian kita ada sedikit kendala dari banyak hal, akhirnya kita secara peradaban kelihatannya terpuruk. Walaupun secara budaya kita menang. Di Muslim itu secara budaya etikanya,
sopan santunnya, oh di dalam Islam masih kuat begitu, yang beretika, gitu. Jangan lihat orang Indonesia gitu kan ya, tapi ada banyak sebuah negara yang memang secara etik benar, secara budaya juga baik, sopan santun, dan ketimbang Barat yang kemudian melegalkan perzinaan dan lain sebagainya, walaupun peradabannya maju. Mohon maaf agak sedikit jauh kita melangkah ke sana-sana begitu, tapi intinya pertanyaan dari saya Yunita, saudara, semua hal dalam aku itu mukjizat, saudara. Jadi bukan dari sisi bahasa saja. Kalau dari sisi bahasa kemarin kita sudah dengar begitu luar biasa proses Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab. Bagaimana bahasa Arab mempunyai uslub yang banyak, mufradat yang banyak dan lain sebagainya. Begitu ya. Fala yamurru asrun minal asar illa yudhiru fihi syai'un mimma akhbaru bihi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wah. Maka tidak ada sebuah zaman yang mana sebuah zaman dari sebuah zaman tertentu kecuali ditampakkan di sana apa yang ingin kemudian terjadi, dan itu menunjukkan atas kebenaran dakwahnya. Maka di Al-Quran juga sama sih gitu. Al-Quran punya visi futuristik, itu kan mukjizat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang hari kiamat, bagaimana Al-Quran berbicara tentang kesehatan, tentang lingkungan, tentang keperempuanan, gitu. Maka dalam sebuah kitab ada satu tesis yang membahas tentang ini, mukjizat Al-Quran sepanjang masa. Jadi mukjizat Al-Quran pada zaman Abbasiyah, Umayyah, apa saja nih faktor-faktor yang kelihatan mukjizat Al-Qurannya. Mukjizat Al-Quran pada zaman Abbasiyah, mukjizat Al-Quran pada zaman Utsmaniyah, mukjizat Al-Quran pada zaman Utsmaniyah, zaman abad pertengahan, gitu. Nah, kalau zaman sekarang kira-kira mukjizat Al-Quran kontemporer. Nah, itu sepertinya belum ada kajian yang spesifik membahas tentang kemujizatan Al-Quran secara pada zaman sekarang gitu. Tidak belum ada. Walaupun saya katakan Al-Quran itu bukan kitab ilmu pengetahuan ya, bukan. Itu sebuah hal yang berbahaya ketika kita nyatakan Al-Quran adalah sebuah kitab ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena seakan-akan Al-Quran itu berbicara tentang pengetahuan yang khusus begitu. Padahal tidak. Al-Quran itu semangatnya tidak akan pernah salah, tidak akan pernah yukholif anil ulum al-waqi'iyah, tidak akan pernah kemudian bertentangan dengan ilmu-ilmu pasti atau kekinian. Kalau kemudian kita katakan Al-Quran sekarang kan, ilmu Al-Quran ini cocok logi ini itu dan lain sebagainya. Saya khawatir ketika kemudian pada abad-abad ke depan lalu penelitian berbicara tentang soal ini soal itu, yang tadinya diklaim bahwa ini adalah ucapan Al-Quran, padahal penelitian selanjutnya mengatakan tidak seperti itu, kan Al-Quran yang salah jadinya. Gitu. Maka kemudian jangan kita katakan Al-Quran sebagai kitab ilmu pengetahuan, tidak gitu, karena tidak seperti kitab ilmu pengetahuan yang lain. Di belakang. Gimana? Ya begitu ya. Oke, nah itu yang kemudian saya ingin katakan. Nah di sini sebenarnya masih banyak sekali sebuah penjelasan dari Sayyid Muhammad tentang mukjizat Al-Quran. Waqila al-ma'na annal mu'jizatil wadihah al-madiyah kanat hissiyah tusyahidu bil absar. Nah ini dia. Artinya adalah bahwa sesungguhnya mukjizat yang jelas yang dulu pernah ada itu sifatnya indrawi. Tusyahidu bil absar, yang tusyahadu, yang disaksikan dengan mata. Karena qoti soleh, seperti misalnya contohnya unta Nabi Soleh, wa asa Musa, dan kotong-kata Nabi Musa, wa mu'jizatul Quran tusyahidu bil basirah, dan mukjizat Al-Quran itu disaksikan tusyahadu bil basirah, dengan mata batin, mata hati, maksudnya dengan akal. Fayakunu man yatba'uhu li ajliha aktsar, maka kemudian yang mengikutinya Al-Quran
karena sebab dia berbicara soal akal aksar akan lebih banyak, gitu ya. Karena yang menjadi persoalan itu adalah akal. Ketika orang tersentuh akalnya, maka itu akan lebih lebih menggugah ketimbang hissiyahnya. Li'annal ladzi yushahidu bi'aini ra'si, karena sesungguhnya apa-apa yang disaksikan dengan mata kepala, yanqaridu binqiradi musyahadihi, karena itu hanya sesuai dengan apa yang disaksikan saja. Walladzi yushahidu bi'ainil aqli baqin, dan apa yang kemudian disaksikan dengan ainul aqli, mata akal, itu baqin, akan tetap. Yushahidu kullun man jaa'a ba'dal awwali mustamirran, maka akan disaksikan oleh setiap orang-orang yang datang setelah yang pertama itu berkelanjutan, mustamirran, gitu ya. Wala khilafa bainal uqala'i anna kitaballahi ta'ala mu'jizun. Nggak ada perbedaan pendapat di antara orang-orang yang uqala, para ilmuwan, para cendekiawan, para orang-orang alim. Anna kitaballahi ta'ala mu'jizun. Sesungguhnya kitab Allah itu adalah mu'jiz, akan melemahkan atau menakjubkan, misalnya begitu. Lam yaqdir ahadun ala mu'aradatihi ba'da haddihim bidzalika. Tidak ada yang mampu untuk kemudian mendebatnya, gitu, menentangnya setelah ditantang oleh Al-Qur'an tersebut. Walamma jaa bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihim kanu afsahul fusaha. Dulu waktu zaman Nabi datang, mereka itu paling fasih. Wa masaiqul khutbah, orang-orang yang kemudian paling hebat dalam berkhutbah. Wa tahaddahum ala ayatu bimithli. Maka Al-Qur'an menantang mereka untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Gitu kan ya. Tapi kemudian mereka tidak mampu. Tidak mampu untuk mendatangkan. Ya, kita tahulah ayat Al-Baqarah juga banyak, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'alal kitab fa'tu, gitu kan ya. Coba datangkanlah. Atau di sini ayat Allah falyatu bihaditsin mithli in kanu shadiqin. Semuanya pokoknya menantang itu, dan sampai sekarang belum ada. Nah, ini juga tadi saya ingat pertanyaan Ustazah Winda. Kenapa orang Arab kemudian kok tidak tidak ini sih, kalau di zaman sekarang kan orang ada quote baik, terus akhirnya kita mau narsis mau apa. Yang pertama, dulu nggak ada Facebook. Yang kedua, juga nggak ada Instagram, juga nggak ada TikTok. Kalau kemudian ada TikTok, mungkin proses dakwah akan lebih cepat gitu. Proses dakwah akan lebih cepat. Kita webinar gitu kan. Dari zaman Rasul kita webinar ke raja-raja segala macam. Enggak, bukan begitu. Tapi sebenarnya ada orang-orang seperti itu, Saudara. Kita kenal namanya Musailamah Al-Kadzdzab.